Apa itu XRD dan digunakan untuk apa itu? Dalam percobaan XRD, sampel diletakkan di tengah-tengah instrumen dan disinari dengan sinar X. Tabung sinar X dan detektor bergerak serempak dan berlawanan arah. Gelombang yang berasal dari sampel direkam dan digambarkan, di mana puncak yang teramati terkait dengan struktur atom sampel. Sebagian besar material terbuat dari banyak kristal kecil seperti pasir di pantai. Setiap kristal terdiri dari atom-atom yang tersusun beraturan. Setiap atom terdiri dari nukleus yang dikelilingi oleh elektron-elektron. Pada skala inilah cerita XRD dimulai. Sinar X adalah cahaya berenergi tinggi, dengan periode berulang yang disebut dengan panjang gelombang. Panjang gelombang sinar X mirip dengan jarak antar atom dalam suatu kristal. Efek interferensi khusus yang disebut difraksi dapat digunakan untuk mengukur jarak antar atom. Interferensi terjadi ketika sinar X berinteraksi satu sama lain. Jika gelombang yang keluar adalah amplitudo, maka disebut sebagai interferensi konstruktif. Sedangkan jika yang keluar saling meniadakan, maka disebut interferensi destruktif. Ketika sinar X bertemu dengan atom, energinya diserap oleh elektron. Kemudian, elektron menempati keadaan energi khusus di sekitar atom. Karena energi ini tidak cukup untuk melepaskan elektron, energi harus diterima kembali dalam bentuk sinar X baru. Tetapi, energi yang sama dengan aslinya. Proses ini disebut dengan hamburan elastis. Dalam sebuah kristal, susunan atom berulang membentuk bidang berbeda yang dipisahkan oleh sebuah jarak. Ketika bidang atom terpapar oleh sinar X terhambur dalam ruang atom secara tetap. Amplifikasi yang kuat dipancarkan oleh gelombang terjadi pada sudut yang sangat spesifik, di mana hamburan gelombang mengalami interferensi konstruktif. Efek ini disebut difraksi. Sudut antara sinar datang dan sinar yang terhambur disebut 2 theta. Agar interferensi konstruktif terjadi, gelombang yang terhambur harus sejajar. Artinya, gelombang kedua harus menempuh seluruh jumlah panjang gelombang. Dalam hal ini, setengah panjang gelombang yang berjalan pada sisi yang terjadi dan setengah pada sisi yang berhambur menghasilkan satu panjang gelombang. Dalam kasus sinar X berikutnya, satu panjang gelombang yang berjalan pada sisi yang terjadi dan sisi yang berhambur menghasilkan 2 panjang gelombang. Penguatan ini terjadi pada seluruh kristal. Sudut yang tepat di mana difraksi terjadi akan dihitung dari segitiga merah. Sudut yang di atas adalah theta. Setengah sudut antara sisi yang terjadi dan sisi yang terhambur adalah jarak D. Antara bidang atom pada sisi yang terdekat, kita tahu bahwa setengah panjang gelombang. Hubungan antara sudut difraksi dan jarak antar atom dihitung dengan mengaplikasikan fungsi sinus. Menyusun ulang persamaan ini menghasilkan sebuah persamaan yang biasa disebut hukum Bragg. Teknik XRD ini digunakan untuk berbagai macam material yang luas, berkisar dari epitaksi single kristal film tipis hingga serbuk campuran polikristalin dan bahkan berorientasi secara acak pada material amorfus. XRD membantu ilmuwan untuk mengembangkan ilmu farmasi baru dan mengerti bagaimana menyusun atom-atom. Efek dari perlakuan material penyimpan energi. XRD lebih baik diletakkan di dalam sebuah kotak. Pengembangan desain peralatan XRD mudah digunakan dan sangat lebih kuat untuk selamanya.